Halo adik-adik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita akan belajar nih tentang pap smear, swab vagina, IVA, dan urut-urutannya nih. Ini dipersiapkan dengan baik. Jadi kali ini agak serius. Itu di situ ada kamera utama, kemudian ini ada monitornya. Kalau lihat nih monitor. Nah, monitor untuk memantau saya bekerja. Kemudian di sini ada kamera iPhone 1, di sebelah sini nih ada kamera iPhone 2 untuk lihat bagaimana nanti kita bekerja melakukan pap smear menggunakan spekulum. Nah, sebelum kita mulai, kita akan lihat dari atas. Ini adalah persiapan-persiapan. Jadi yang biru ini adalah area steril, sedangkan yang biru muda atau hijau ini adalah area non steril. Jadi sangat penting kita menjaga area ini steril. Nah, kalau ujian, tanyakan kepada dosennya, dokter, apakah alat yang di sini sudah steril atau belum? Seharusnya sudah steril karena ini sudah disiapkan kayak gini, kecuali yang tulisan-tulisannya ini. Jadi di sini akan ada sponge forceps, kemudian spekulum. Kemudian ini ada yang merah ini asam asetat untuk IVA, povidone iodine, spray untuk etil alkohol 90%. Nah, ini area steril, berarti alat-alat yang dimasukkan di sini juga harus steril. Yang pertama, kita akan ambil untuk pap smear-nya. Ini dia, bentuknya seperti ini. Ini steril nih ya. Di dalam sini kita harus buka. Bisa juga ya. Nah, ditaruh di sini tanpa menyentuh. Oke, ini dibuang. Kemudian sitobras itu bentuknya seperti ini. Sitobras bentuknya seperti ini. Nah, ini juga steril. Kita buka kayak gini tanpa menyentuh. Tidak boleh kena tangan kita. Oke. Kemudian yang di atas ini adalah objek gas ya, nanti untuk mengoleskan. Setelah itu kita akan ambil kasa. Kasanya juga steril nih. Ada expirednya Juli 2025. Jadi belum expired nih. Ini kan sekarang masih 1 Juli. Ini tanggal 10 Juli nih expirednya. Mulai di steril 10 Agustus. Kelihatan nggak ya? Moga-moga kelihatan. Oke, kita buka. Steril juga, harus steril. Harus steril. Kasa steril. Ya. Kemudian kita akan mempersiapkan nih, ini kan kita baru pap smear, kita akan mempersiapkan yang untuk vaginal swab. Nah, vaginal swab itu seperti ini spesimennya, vaginal swab transport. Kalau di sini kelihatannya di sini nih ada Amenis collection. Jadi ini steril, bentuknya seperti ini, terdiri dari dua, satu untuk swabnya, yang satu untuk tabungnya. Ini juga steril. Kita akan buka. Susah juga ya bukanya ya. Susah. Iya. Tidak boleh terlalu tinggi. Jadi pokoknya di sini aja. Nah, buang sebelah sini. Terus kedua adalah jelly. Nah, ini kan tidak steril, tapi yang di dalamnya steril. Kita bisa kasihkan di sini nih. Secukupnya jelly. Terakhir, sarung tangan. Ini steril nih, masih belum kebuka. Kita akan buka di sini. Nah ya,
Sini aja deh. Nah, kita buang. Nah, setelah persiapan lengkap, kita cek lagi nih. Oh, ada asam asetat 3,5% untuk IVA. Povidone iodine untuk membersihkan. Spray etil alkohol 95% untuk spray. Setelah nanti kita pap smear. Kita akan coba dulu pakai handscoon-nya. Ya, ini adalah bagian yang luar. Kita cari jempolnya di mana jempol. Nah, sini kita akan lihat ini yang kita pegang yang di dalam, kan yang steril yang di sini nih, ya. Ini lihat nih di sini. Oke. Kemudian kita ngambilnya dari dalam, ya. Masuk di sini. Tetap nggak boleh pegang yang di dalam sini. Oke. Setelah itu, kita yakinkan lagi, kita minta persetujuan. Diulang. Setelah sarung tangan siap, semua alat siap, kita yakinkan si pasien apakah ibu bersedia untuk melakukan pap smear. Sekali lagi nih konfirmasi, karena kan kita mau periksa alat genitalia. Setelah ibunya ACC menandatangani inform consent, maka kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah kita menggunakan APD, masker, dan sebagainya. Setelah cuci tangan 6 langkah, maka kita kembali ke meja kita pakai sarung tangannya yang tadi. Nah, ini makanya gini, dicari jempolnya. Mau yang kanan dulu, mau yang kiri dulu, mah bebas. Ini sudah steril, kita masukkannya di sini, nih. Oke, nah setelah itu ibu diminta untuk ke posisi ditotomi. Kita minta izin sekali lagi ke ibunya, Bu, izin saya mau melakukan pemeriksaan ginekologi. Nah, sebelum kita lakukan, maka kita akan membersihkan area vulva dan sekitarnya menggunakan sponge forceps. Bentuknya seperti ini, sponge forceps. Ya, kita ambil kasa steril, boleh dipegang karena ini kan sudah steril. Kita masukkan di povidone iodine, diusap dari atas ke bawah, tengah dulu nih. Kalau sudah ke bawah kena dubur, jangan kembali ke atas, dibuang. Kita ambil lagi, masukkan povidone iodine sebelah kanannya, dibuang lagi. Kemudian yang sebelah kiri dari pasien. Oke, harus sampai bawah, karena kan kita spekulumnya ada di sini. Tapi kalau dari atas sudah sampai bawah, udah nggak boleh kembali kaki ke atas. Terus yang dibuang, itu kembali. Kemudian menggunakan spekulum. Spekulum kita lihat nih, ada S, M, dan L. Ini kebetulan yang M kecil nih.
tergantung dari lebar dari vaginanya. Nah, sebelum kita memasukkan, maka kita tunjukkan dulu ke ibunya, Bu, izin saya mau memasukkan spekulum yang bentuknya seperti ini. Nah, megangnya harus begini nih, megangnya harus begini. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, ya. Megangnya harus begini. Karena apa? Pada saat kita megang seperti ini, maka posisinya kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan nih, di sini. Jempolnya nih untuk membuka. Kemudian jari ini untuk mengunci. Kalau masih kurang, maka ini bisa dilebarkan, dinaikkan. Yang di sini. Dikunci lagi di sini. Jadi sangat tergantung dari medan yang kita mau lakukan nih, seberapa. Nah, sebelum dimasukkan ya, sebelum dimasukkan, maka kita oleskan dulu jelly. Ini kan tadi kan tidak steril, sekarang steril, kita boleh oleskan di sini secukupnya aja. Oke, lagi kita minta izin sama ibunya setelah menunjukkan spekulumnya bentuknya seperti ini untuk memasukkan spekulum. Nah, memasukkan spekulum tidak boleh langsung, tetapi jari kiri, tangan kiri itu memegang perineum untuk membuka vulva. Setelah itu, maka ini dimasukkannya harus seperti ini nih, tidak boleh langsung begini. Ya, kita memegang vulva, dibuka sedikit untuk ini dimasukkan. Setelah masuk, baru diputar perlahan 90 derajat dengan tangan kiri memegang handle-nya. Kita buka pelan-pelan, dicari sampai tampak seluruh dari serviknya, ektoderm dan endoderm. Jadi jangan dipaksakan seperti yang animasi ini. Dibuka sedikit demi sedikit, begitu sudah, oke, kita kunci. Kalau kurang lebar ini dinaikkan sedikit, dikunci. Nah, ini sudah nih. Selanjutnya, kita akan menggunakan sitobras. Sitobras itu seperti ini. Ya, kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan sitobras. Fungsinya adalah kita pengen masuk ke serviks yang bagian dalam, masuk yang di sini sampai dalam. Jadi kan serviks ada endo, yang di dalam ada ekto. Nah, yang endo itu pakainya sitobras, jadi masuk sampai dalam begini, masuk sampai dalam. Nah, sedangkan yang spatula air bentuknya seperti ini untuk yang ekto, yang bagian luar. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Seperti ini. Yang seperti di animasi. Diputar 360 derajat. Satu kali aja cukup. Asal kena semua. Terkadang bentuk serviksnya itu agak dalam nih, nggak mulus kayak gini. Kita bisa pakai yang sisi sebaliknya nih, yang sini. Dimasukkan begini. Nah, oke. Begitu spekulum sudah terpasang, serviks, endo, dan ekto terpasang, maka kita inspekulu dulu, dilihat. Apakah serviksnya itu mulus nih, kayak gini nih. Apakah serviksnya ada darahnya, ya kan? Nih, ada darahnya. Keluar dari ostium uteri eksterna. Atau ada keputihannya. Bisa nggak ya lihat keputihannya kayak gini ya? Nah, kelihatan nih keputihannya nih, mana ya? Ya. Atau ada polipnya, kayak gini nih. Kelihatan dari sini. Atau ada titik-titik putihnya, seperti ini. Nah, biasanya kok titik-titik putih ini adalah jamur Candida. Atau ada seperti stroberi.
bentuknya strawberry appearance. Ini biasanya Trichomonas vaginalis. Atau yang sudah mengalami infeksi serviks luas kayak gini nih. Kayak gini. Nah, ini merupakan pre-cancer atau mungkin karsinoma in situ atau sudah jadi cancer. Nah, bentuknya kayak gini nih. Kita lihat kayak ya. Ini dia bentuknya seperti cancer. Ya. Ini pre-cancer. Ini adalah strawberry appearance, Trichomonas. Ini titik-titik putih ini biasanya jamur. Kalau ini ada bentuknya. Ini polip di serviks. Ini fluor albus. Gitu. Kalau ini adalah perdarahan yang keluar dari ostium uteri eksterna. Mungkin bisa abortus, mungkin apapun yang terjadi di intrauterin, dan ini adalah yang normal. Ini normal. Nah, setelah kita in speculo, kita laporkan kepada penguji bahwa tampak serviks jelas. Tergantung nih, kamu dapatnya ujiannya yang mana nih? Apakah yang jamur, apakah yang Trichomonas, apakah seperti ini, gitu ya, yang cancer. Nah, setelah itu kita mau pap smear menggunakan Cytobras. Ya. Cytobras dengan tangan kiri memegang, memfiksasi, kemudian dimasukkan 360 derajat. Seret. Ini oke, sudah dapat. Ini keluar, tidak boleh menyentuh spekulumnya, harus hati-hati. Jadi nggak boleh seret gitu. Begitu sudah, maka dioleskan di objek glassnya. Ini objek glass. Bentuknya seperti ini. Kita lihat, oke. Jadi mengoleskannya harus tidak boleh begini nih, harus gini, seret, diputar. Soalnya kalau kita oles begini, berarti kan hanya satu sisi yang kena. Kita harus putar. Kan tadi kan muternya kan muter. Oke. Setelah itu jangan kembali ke sini. Ini kan sudah kena pasien, sudah on, sudah tidak steril, maka dibuang ke sampah medis. Ditaruh di sini yang sudah. Selanjutnya kita menggunakan spatula air. Spatula air sama, tangan kiri memegang, kita putar 360 derajat. Satu kali aja. Yang penting itu kena. Yang penting itu kena. Gini, yang penting itu kena semua. Mau pakai yang ini atau yang ini. Oke. Setelah dari sini, hati-hati tidak boleh menyentuh spekulumnya. Kita ambil objek glass yang kedua. Nah, kalau ini dioleskan nih, kan ada dua sisi, atas dan bawah. Yang bawah dulu dioleskan. Kalau ini baru boleh nih. Set. Oke, sisi atas, sekarang sisi baliknya. Kan tadi di sini. Sekarang sisi baliknya, tapi yang di atas. Nah, setelah itu maka dia disendirikan di sebelah sini. Tetap di area steril. Ini yang sudah tidak steril, sudah ketemu saja dibuang ke dalam sampah medis. Gitu. Setelah itu, pap smear selesai sih ke ibunya. Nah, kita ambil spray etil alkohol 95% nih. Ini kan steril nih. Kita ambil spraynya kayak gini. Dipegang. Objek glassnya disemprotkan dengan jarak 20 sampai 25 cm. Gitu. Ini dioleskan gini ya. Demikian juga satunya. Dioleskan. Disemprotkan untuk memfiksasi cairan yang ada di dalam tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan IVA, inspeksi visual asetat, menggunakan
cotton bud yang panjang gini. Nih cotton bud yang panjang sudah disiapkan di sini. Ini bentuknya seperti ini. Langkarannya sama, setelah spekulum terpasang, maka cotton bud ini dimasukkan ke dalam asam asetat 3-5%, dicelupkan cuk gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam. Nah, jadi dioleskan kayak gini nih. Gitu. Sama seperti yang insert gambar ini. Nah, yang menyerap asam asetat itu dicurigai ada infeksi atau cenderung ke arah kanker. Jadi belum tentu kanker nih, ya, belum tentu kanker. Jadi setelah asam asetat kita oleskan atau teroles di fluohydroiodin, maka dioleskan begini. Kemudian kita lihat ini sudah tidak steril, maka dibuang. Maka kemudian dilihat nih, apakah ada perubahan warna di serviknya kayak gini. Kalau ada, di jam berapa nih? Mau jam 10, jam 12, jam 1, jam 3, jam 5, jam 6, jam 7, seperti apa? Nanti dilaporkan. Ya. Setelah IFA selesai maka dilepas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan swab. Sebelum swab, maka seperti ini, botolnya ini dibuka dulu. Kalau nggak dibuka nanti nggak bisa. Karena di dalamnya ini ada cairan fiksasinya. Dibuka dulu. Ini untuk memudahkan. Kemudian yang ini tadi steril ya, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini dua set yang berbeda. Oke. Tangan kiri tetap memegang spekulum. Kita oleskan di sini seperti ini. Tapi jangan di serviknya. Kalau tadi IVA kan di serviknya. Kalau ini di vaginanya. Ini di vaginanya. Kan namanya juga swab vagina, di vaginanya. Itu kurang lebih 5 cm dari introitus vagina. Setelah dapat, kan tadi udah dilepas nih ininya. Ya, udah dilepas. Ini udah dilepas. Maka ini dimasukkan ke dalam. Oke, begini. Setelah selesai, maka melepas spekulumnya juga tidak boleh harus langsung ditarik, tapi pelan-pelan dibuka dulu kuncinya. Tangan kiri tetap menahan nih di jempolnya di sini ditahan, dibuka. Yang bawah juga dibuka. Posisinya di tangan kanan, tangan kiri tetap menahan perineumnya. Terus diambil pelan-pelan, puternya juga sama seperti waktu kita memasukkan. Kemudian bilang ibunya, Bu ini sudah keluar ya. Itu kotor, maka ini dimasukkan ke dalam cairan klorin untuk membersihkan. Gitu. Jadi persiapan yang sangat penting itu akan menunjang supaya pemeriksaan tadi bisa berjalan dengan bagus. Akan tidak nyaman nih kalau ibunya sudah siap, aduh ini alatnya kurang nih, aduh alatnya ini kurang gitu. Jadi persiapan yang tadi itu sangat penting untuk dilakukan dengan baik sebelum kita melakukan pemeriksaan terhadap ibu. Jadi sangat perlu diingat urutan-urutan mempersiapkannya tadi, steril atau tidak, batasnya kita harus tahu supaya nilainya bisa sempurna. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pemeriksaan mulai pap smear, IVA, kemudian swab vagina. Moga-moga nanti pada saat ujian bisa melakukan dengan baik ya. Oke, see you.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.